teman-teman Energizen. Mungkin sudah bisa kita mulai ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan, saya dari Fisika Angkatan 2019, sebagai moderator untuk kegiatan kenal EBT yang kedua, yaitu hidrologi atau energi air. Nah, mungkin sudah datang materi kita, yaitu Kak Iqbal. Mungkin saya bisa presenting terkait CV-nya. Ya, lihat ya teman-teman, CV dari Kak Iqbal sendiri. Kemudian saya mungkin jelasin ya sedikit tentang Kak Iqbal itu seperti apa. Nah, Kak Iqbal sendiri sekolahnya dulu di SMA Swasta Widya Dharma Patra atau Vidarta. Kemudian sekarang di Institut Teknologi Kalimantan di Teknik Elektro. Nah, kemudian pengalaman kakaknya yang pertama itu bisa teman baca, kemudian saya jelasin sedikit. Yang pertama itu di staf MITK di Kementerian Kominfo Kabinet Kita Jaya KMITK. Kemudian yang kedua sebagai presiden di SRE-ITK. Yang ketiga kepala dari Departemen Mekanikal di Teknik Robotik ITK. Kemudian yang keempat sebagai tim mobil listrik ITK Enggang EV tim F5 atau monitoring di bagian divisi teknikal. Nah, kemudian kakak ini juga mendapatkan honor atau award atau penghargaan gitu. Nah, yang pertama adalah juara umum robot cerdas, yang kedua PKM GFK 2020 terdanai, yang ketiga runner up Flyerty Paper Competition LNG Academy, terus yang keempat juara 2 kriteria poster kategori prototype listrik kontes mobil hemat energi Pusat Prestasi Nasional Indonesia. Nah, kemudian conference atau webinar yang diikuti kakaknya, yang pertama itu International Global Network Delegate for Australia, Participant of Delegate of the World Health Organization WHO IGN, Online Model United Nation Fighting Against Injustice Toward Harmony. Yang kedua, International MUN sebagai delegasi dari Turki, sukses sebagai partisipan. Kemudian yang ketiga, Thermofluid International Conference di 2020, itu teman-teman. Nah, kemudian untuk rulesnya pada malam hari ini, oke teman-teman. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Saya mungkin bisa langsung ke rulesnya dulu terlebih dahulu, teman-teman. Oke, rulesnya yang pertama itu teman-teman dilarang mengantuk. Jadi usahakan tetap fokus ya pada materinya. Kemudian wajib bahagia selama mengikuti materinya. Kemudian fokus terhadap materi yang disampaikan nanti. Kemudian buat teman-teman Energizen diperbolehkan minum atau nyemil di sini atau makanan ringan gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin langsung sudah terdapat ya link absensi di kolom chat. Jadi silahkan teman-teman mengisi link absensi link tersebut. Untuk timnya sesuai tim yang teman-teman. Misal teman-teman di tim apa. Kemudian untuk anunya sekarang hydro energi atau hydro power. Terima kasih. Mungkin langsung saya kembalikan ke Kak Iqbal sebagai pemateri pada malam hari ini. Oke, thank you ya pembukaannya sama Rahmat. Lagi ya di kenal EBT untuk yang kedua yang misi aku. Jadi insya Allah di kenal EBT selanjutnya mungkin bosen ya teman-teman ya sama aku ya. Nanti ada materi-materi yang lain nih dari dosen dan juga praktisi dan juga mahasiswa dari ITK dan alumni yang bakal ngisi kenal EBT selanjutnya gitu. Oke, mungkin aku setelah lebaran ya nggak ketemu lagi. Aku mohon maaf lagi batin buat teman-teman semua, buat keluarga yang netizen SKITK gitu ya. Mungkin bisa di ini dulu kali ya, net yang tadi seliduknya gitu. Bisa di share ya. Aku mau tahu kabarnya teman-teman netizen. Bisa diisi dulu ya, WhatsApp ya. Apa sih, gimana sih kabar kalian gitu ya.
selama pandemi ini ya. Lah lebaran ya, lebaran ketemu lagi kita. Wait ya. Sudah dikirim ya? Kak, saya kirim Kak. Oke. Mungkin Kak Kevin, ya sedikit. Ya teman-teman, sudah tersedia di kolom chat. Oke, jadi nanti untuk pertanyaan nanti bisa di situ juga ya teman-teman. Isi pertanyaan di situ. Jadi kemarin juga kalau nggak salah ada yang bertanya cuma belum saya jawab ya. Kalau nggak salah tentang anemometer ya. Kemarin kan karena waktunya nggak sempat saya jelasin. Jadi teman-teman anemometer itu ada dua tipe. Yang pertama anemometer untuk yang langsung di wind turbine-nya sama anemometer yang di alat. Nah, anemometer sendiri itu fungsinya yang pertama ada juga untuk yang menentukan arah, sama juga untuk menghitung kecepatan knots angin yang datang kayak gitu, angin yang datang untuk melihat ini potensi angin yang ada di daerahnya teman-teman kayak gitu. Jadi fungsinya itu ya teman-teman yang tadi yang apa kenal EBT yang pertama belum bisa saya jawab itu. Terus ada juga kalau nggak salah kemarin itu tentang udah diisi belum ya? Yuhu. Ayo diisi dulu, aku mau tahu nih kalau teman-teman. Sambil aku jelasin yang kemarin ya pertanyaan-pertanyaannya. Terus ada juga kemarin tuh potensi apa EBT wind energy di Indonesia kayak gitu. Nah untuk wind energy di Indonesia itu hanya ada di beberapa tempat aja gitu ya teman-teman. Karena balik lagi dilihat dari kalau misalnya kita installnya di daerah onshore itu agak susah kalau di Indonesia nih orangnya. Nah tapi kalau offshore itu sangat memungkinkan banget kayak gitu ya untuk potensi anginnya. But untuk cost dan juga penginstalannya kayak gitu yang udah kita jelasin kemarin harus pakai kapal, terus harus di kabelnya harus di dalam laut, kayak di bawah laut, kayak gitu. Itu membutuhkan cost yang sangat banyak. Jadi kalau misalnya untuk di develop untuk scale-nya antara tahun ini hingga 5 tahun ke depan itu masih agak susah kayak gitu. Karena juga kita untuk APBD kan juga bukan hanya untuk ke energi aja ya, banyak kesehatan, pendidikan kayak gitu. Oke. Ini kalian mau yel-yel kah? Aku nanya kabar ya, nanya kabar bukan yel-yel. Oke, baik semua ya, alhamdulillah. Oke. Oh, sekali lagi mohon maaf batin buat teman-teman. Kalau misalnya aku ada salah kata dan sikap, ya mungkin buat teman-teman kita minta maaf. Oke, mungkin langsung aja mulai ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, karena evaluasi kemarin ya, masih ada beberapa materi yang perlu aku jelasin tapi waktunya nggak cukup kayak gitu. Nanti pertanyaan di akhir. Ini PPT kok anu net. Terlihat kayak masih di bagian ini slide tuh-nya. Ya ini kelihatan. Kelihatan Kak. Yang alhamdulillah, yuk kabar. Oh enggak, oh ya, berarti aku stop share dulu. Oke, ini kelihatan. Ya kelihatan Kak. PPT ku. Oke, sip. Nanti pertanyaannya di slide juga ya teman-teman. Jadi nanti disatuin aja kayak kemarin. Karena untuk hydro ini materinya agak banyak ya. Karena semua sebenarnya ada beberapa jenis dijadikan satu kayak gitu. Ini harus diselesaikan dalam satu kelas EBT. Oke, jadi ini kenal EBT hydro power ya. Mungkin teman-teman yang di cancel ya, udah tahu ya hydro air kayak gitu. Nah ini ada beberapa outline-nya yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan gitu ya. Yang pertama definisi hydropower sendiri, jenis hydropower, air, versi lain, manfaat, kondisi dunia dan Indonesia, dan juga inovasi mengenai hydropower itu sendiri. Oke. Nah, untuk definisi hydropower, mungkin udah kita maknain ya, dari hydro sendiri yaitu energi air, adalah energi yang telah dimanfaatkan secara luas di Indonesia yang dalam skala besar telah digunakan sebagai pembangkit listrik. Beberapa perusahaan di pertanian bahkan juga memiliki pembangkit listrik sendiri yang bersumber dari energi air.
Jadi kalau misalnya kayak irigasi itu sebenarnya sudah dimanfaatkan, but kebanyakan untuk energi air sendiri ini banyak yang belum dimanfaatkan untuk dikonversikan ke dalam energi gitu. Hanya sebatas untuk irigasi, pertanian gitu ya. Oke, nah hydropower selain digunakan sebagai pembangkit listrik, hydropower juga digunakan untuk irigasi. Ini aku hilangin dulu ya. Takut. Oke, ternyata hydropower juga digunakan untuk irigasi di hutannya dan pergerakan mekanis lainnya. Pada tahun 2015, hydropower menghasilkan 16,6% dari total listrik dunia dan 70% dari total listrik terbarukan. Jadi cukup besar ya teman-teman. Kalau juga berapa persen ya? Kalau nggak salah 70% bumi kan isinya laut ya, air ya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk hydropower sendiri itu sangat besar gitu ya. Sangat besar untuk kita manfaatkan gitu. Bisa kita manfaatkan. Bukan hanya kita mengeluarkan limbahnya saja, bukan hanya kita mencemari hasil dari pabrik gitu ya, limbah kita cemari ke lautan gitu. Tapi but air ini bisa kita manfaatkan gitu. Bisa kita manfaatkan, bisa kita konversikan ke dalam energi listrik gitu. Nanti ada beberapa tahapan, beberapa jenis untuk bagaimana sih kita untuk mengkonversi air ini menjadi energi listrik. Nah, ini ada jenis-jenis hydropower ya, teman-teman. Nanti ada dibagi menjadi dua di daerahnya. Yang pertama ada di sungai kayak gitu. Nah, itu jenisnya beda-beda, teman-teman. Air laut itu yang pertama ada OTEC. OTEC itu Ocean Thermal Convection. Nah, ini adalah sebenarnya inovasi. Nanti saya jelaskan OTEC ini di bagian akhir. Gitu. Karena ini untuk OTEC sendiri itu masih susah. Gitu. Masih susah dikembangkan, jadi masih dalam tahap riset, belum dikoneksialkan ke pembangkit-pembangkit kayak gitu. Nah, terus kedua ada tidal power, ketiga wave power. Gitu. Nah, tidak ini dia mungkin nanti teman-teman bisa, oh kok sama ya Kak, kayak kenal EBT yang pertama gitu. Ya ini nanti manfaatkan sebuah semacam turbin gitu, semacam turbin seperti turbin ada di wind energy. Gitu. Terus tiga wave power, ini kalau misalnya kita gelombang, ini manfaatkan adanya gelombang dari air laut gitu, kita harvest nih gelombangnya bisa menjadi energi listrik gitu. Selanjutnya ada yang kedua ya, air sungai. Nah, air sungai mungkin di teman-teman yang di ITK atau yang di Kilo mungkin sudah tahu ya, aduk gitu. Nah, itu untuk manfaatkan hydropower di air sungai. Nah, hydropower dari air sungai. Yang pertama ada storage hydropower, dua pumped storage hydropower, tiga river power. Oke. Nah, ini teman-teman untuk jenis-jenis turbinnya gitu yang saya katakan dulu yang mirip-mirip dengan penggerak atau pengkonversian dari energi terbarukan ke energi listrik gitu. Nah, ini untuk jenis turbinnya ini paling penting ya teman-teman. Jenis turbinnya ini kelihatan mungkin laserku ya ini. Ya, ini pertama ada Pelton ya. Pelton itu high head-nya ketinggiannya itu sekitar 300 sampai 400 meter. Nah, ini biasa digunakan untuk low flow rate. Nah, low flow rate-nya teman-teman kalau misalkan semacam turunan gitu ya. Nanti bisa ada videonya, nanti saya jelaskan. Semacam aliran air gitu ya, aliran air. Nah, ini untuk high head-nya itu ketinggiannya ya. Nah, ketinggiannya itu sekitar 300 sampai 40 meter. Nah, itu pembangkit listrik tenaga air itu menggunakan Pelton ini sebagai turbinnya kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk kaplan. Nah, ini yang biasa digunakan untuk low head yang rendah gitu ya. Kalau misalnya di letak geografisnya untuk pembuatan hydro energy ini tempatnya ketinggian dari airnya tuh kecil gitu ya. Kita menggunakan kaplan. Look dari fabrikasi ini kayak gini turbinnya gitu. Nah, next yaitu ada franchise gitu ya. Nah, franchise ini yang sering banget digunain di pembangkit kayak gitu. Karena dia bisa di daerah yang tinggi dan juga bisa ditempatkan di daerah rendah kayak gitu. Dan kebanyakan pembangkit listrik tenaga air menggunakan yang turbin jenis turbine yang franchise ini gitu. Nah, ini ada tabelnya teman-teman. Ini mungkin kalau misalnya saya agak cepat ya, nanti bisa di SS aja gitu, bisa di SS. Nanti diberikan juga kok ya di
Nah, selanjutnya ini adalah grafik dari masing-masing dari turbine hydro ini sendiri kayak gitu. Ini yang ini ketinggiannya teman-teman. Ini ketinggiannya, ini kecepatan kubiknya gitu ya. Atau kubik per second ya. Atau kubik per second. Jadi apa ya, semakin tinggi gitu ya. Semakin tinggi nanti kita lihat nih di daerah mana sih yang turbin yang akan kita gunakan gitu. Misalnya 300, misalnya ketinggiannya itu sekitar 300 meter dengan kecepatan kubik airnya yang mengalir itu sekitar 30 gitu. Nah, berarti masih ada di daerah Grand Stapleton kayak gitu. Nah, ini penting juga ya teman-teman buat teman-teman untuk misalkan ingin bekerja gitu ya, bekerja di pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini mungkin bisa grafiknya bisa membantu teman-teman gitu untuk pemilihan turbin api yang bisa kita gunain gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk franchise, makanya franchise ini bisa di lebih banyak gitu ya. Soalnya dia lebih fleksibel nih, daerahnya luas ya, daerahnya luas. Nah, ini efisiensinya kayak gini. Ini efisiensinya bisa dilihat ya, efisiensinya yang saya bilang. Makanya kebanyakan membangkit listrik tenaga air itu menggunakan yang jenis franchise ini. Karena dia untuk nilai efisiensinya gitu ya, dia paling tinggi, paling unggul dibandingkan yang lain gitu. Nah, ini bandingkan dengan efisiensi dan juga kecepatannya, kecepatan putarnya, Newton second ya, gitu. Teman-teman, oke, next ya. Nah, ini ada video ya, tidal power. Ini mungkin video nanti bisa menjelaskan teman-teman. Wait, enggak. Tidal power. Tidal power is a form of hydropower that converts the energy from the natural rise and fall of the tides into electricity. Tides are caused by the combined effects of gravitational forces exerted by the moon, the sun, and the rotation of the earth. Tidal plants can only be installed along coastlines. Coastlines often experience 2 high tides and 2 low tides on a daily basis. The difference in water levels must be at least 5 meters high to produce electricity. Tidal electricity can be created from several technologies, the main ones being tidal barrages, tidal fences, and tidal turbines. Tidal barrages are the most efficient tidal energy sources. A tidal barrage is a dam that utilizes the potential energy generated by the change in height between high and low tides. This energy turns a turbine or compresses air, which in turn creates electricity. Tidal fences are turbines that operate like giant turnstiles, whereas tidal turbines are similar to wind turbines, only underwater. In both cases, electricity is generated when the mechanical energy of tidal currents turns turbines connected to a generator. The generator produces electricity. Ocean currents generate relatively more energy than air currents because ocean water is 832 times more dense than air and therefore applies greater force on the turbines. Tidal power is easy to install and renewable, having no direct greenhouse gas emissions and a low environmental impact. Because the ocean's tidal patterns are well understood, tidal energy is a very predictable energy source, making it highly attractive for electrical grid management. This sets it apart from other renewables that can be more unpredictable. However, adoption of tidal technologies has been slow, and so far the amount of power generated using tidal power plants is very small. This is due largely to the very specific site requirements necessary to produce tidal electricity. Additionally, tide cycles do not always match the daily consumption patterns of electricity, and therefore do not provide sufficient capacity to satisfy demand. That's tidal power. Oke, udah ya. Nah, jadi yang tadi saya bilang ya, yang tidal energy ini untuk turbine-nya mirip seperti wind energy nih, teman-teman. Bilahnya tuh hampir sama gitu ya. Dia menggunakan horizontal axis, vertical axis gitu ya. Nah, ini nanti dari hydro energinya ini sama dia untuk mentransmisikannya lewat bawah laut kayak gitu ya. Nah, nanti sebenarnya di sini ada plan ya teman-teman. Ada plan-nya kayak gitu.
Ini tergantung dari pembangkitnya sendiri. Biasanya plantnya ada di offshore, ada di onshore gitu. Baru didistribusikan ke rumah-rumah gitu. Oke, next. Nah, ini selanjutnya wave power ya. Ya, oke, next ya. Jadi untuk wave power ini tergantung lagi nih potensial dari yang mau kita develop ya. Sebenarnya bisa nih teman-teman ya. Saya banyak kayak gitu yang saya lihat juga, terutama kalau misalnya di siang hari ya, lagi gelombangnya itu lagi kuat kayak gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan, develop, install di wave power ini di tempat yang potensial yang gelombangnya tinggi gitu. Kamu bisa lihat tadi ya, sistemnya dari wave power itu dia nanti lebih agak berbeda ya dari hydro energi yang lain yang memanfaatkan turbine. Ini memanfaatkan dia seperti ada semacam axialnya gitu ya, yang nanti manfaatkan seperti piezoelectric kayak gitu. Nah itu nanti dia akan mengharvest dari energi kinetik itu ke energi listrik kayak gitu. Oke, next ya. Nah, ini ada storage hydropower. Nah, ini mungkin bisa teman-teman ini ya, udah tahu mungkin ya. Cuma namanya aja gitu. Kalau misalnya kita pilah-pilah untuk pembangkit dari hydroenergy. Ada storage hydropower. Jadi seperti penyimpanan gitu, waduk ya. Namanya waduk gitu. Hi, John here. In this video, we're going to look at how dams work. We'll look at all of the main components of a dam and the advantages and disadvantages associated with this type of hydropower plant. Humans have been harnessing the power of water for thousands of years. The potential energy of water has been used to drive mills, rotate pumps, and for numerous other applications. However, converting the potential energy of water to electrical energy is a relatively new concept. To generate electricity using a hydro dam, you need two things: an abundance of water and an elevation difference between the outlet and inlet sides of the dam. This difference in elevation is referred to as the head. The headwater is located upstream of the dam and the tailwater downstream. The dam separates the headwater and tailwater. Let's now have a look at how we generate electricity using a hydro dam. Water enters the penstocks through the main inlets. The water then travels down through the penstocks until reaching the hydroelectric turbines located within the powerhouse. As the water passes over each turbine runner, the runners rotate, and we obtain mechanical energy. The mechanical energy from the turbine runners is passed to electrical generators, which are connected on common shafts. We have now converted the water's potential energy into electrical energy and can distribute this through a transformer and a high voltage national grid. To end the process, the water flows from the powerhouse through draft tubes until reaching the tailwater. The entire process is continuous, which leads to a constant and reliable form of power generation. Advantages: hydroelectric dams offer a constant and reliable form of power generation, providing enough water is present. They represent a renewable form of energy and produce no waste products. They're also very efficient and cheap to operate.
Not only that, but hydro dams have a very long service life. Some hydro plants have been in operation for over 100 years. Disadvantages. Hydroelectric dams can disrupt local habitats considerably due to the large changes needed to create the conditions required by the dam. These adverse effects are felt by both plants and animals alike. This is by far the largest disadvantage associated with hydro dams. They're also very expensive to construct and have very high initial costs compared to other types of power plant. Unfortunately, the risk of failure associated with hydro dams is not always small, and the consequences can be catastrophic. Catastrophic failure of hydro dams can often lead to immediate and large amounts of flooding to much of the area downstream of the dam. Regardless of the advantages and disadvantages associated with dams, these enormous man-made structures are likely to remain part of our scenery for decades to come. Oke, jadi mungkin aku ada sedikit notice ya tadi. Nah ini, jadi ada ini ya teman-teman ya, yang aku bilang untuk head heat, low heat kayak gitu. Ini antara ini teman-teman, ketinggian dari sumber hulu dari airnya ini menuju ke generator kayak gitu. Nah itu ketinggian dari yang tadi ada 300 sampai 4.000 meter kayak gitu. Nah, itu penentuan dari si turbinnya ini. Nah, ini pakai franchise ya teman ya. Yang tadi jenisnya franchise kayak gitu. Nah, di sini ada mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mengetahui gitu ya, atau pernah langsung lihat kayak gitu. Waduk seperti apa sih kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita detailkan ya, teman-teman, kita detailkan. Aku nah, ini. Nah, pertama ini kan ini dia akan menampung ya, sesuai namanya kan ya, storage. Storage dia akan menampung air-air dari alam gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan mengalir ya teman-teman. Ini mengalir sebenarnya. Nah, cuma untuk kita membuat tekanan atau laju dari airnya ini lebih kuat kayak gitu, maka perlu dibutuhkannya ada waduk ini gitu ya. Biar kita menampung nih, biar airnya ini menampung banyak kayak gitu, debitnya banyak, sehingga saat kita nanti membuka si control gate-nya ini, nah nanti kita buat selokan nih sama penstock ini, penstocknya ini, ini juga ada kalkulasinya teman-temannya. Nah mungkin kalau misalnya sebatas menilai EBT-nya, teman-teman harus tahu aja dulu gitu ya, tahu aja dulu mekanismenya. Nah nanti saat dibuka dia akan mengalirkan kecepatan yang lebih kuat gitu ya, lebih kuat agar bisa mendorong si turbin ini. Nah, turbin ini nanti akan menggerakkan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, gitu teman-teman. Dan nanti akan ditampung dulu gitu ya. Tampung, dibuat semacam penstock gitu ya, semacam selokan gitu ya. Pengaliran airnya itu menuju ke turbin gitu. Langsung deh digerakkan turbin, udah jalan generator, turbinnya listrik, lalu ditransmisikan ke rumah-rumah gitu. Nah, tadi kan udah dilihatin gitu ya, Kak, berarti EBT ini bagus banget. Nah, ada disadvantage-nya juga gitu ya, ada kekurangan juga tadi. Yang pertama, akan mengganggu dari ekosistem laut gitu ya, biota laut kayak gitu. Kayak misalnya ada ikan-ikan yang terganggu juga, nelayan-nelayan kayak gitu yang biasa ada pemancingan di sini. Nah, itu harus dijauhkan kayak gitu, harus dijauhkan. Ya, nanti kalau tidak salah sekitar saya ingatnya itu sekitar 1.500 meter itu tidak ada kayak seperti nelayan kayak gitu. Daerah zone safety-nya, zone areanya, zone green areanya kayak gitu. Nah, itu kan juga mengganggu juga ya, mengganggu dari ekonomi dari daerah pesisir waduk ini kayak gitu. Nah, ada satu lagi juga terkadang ada cenggondok kayak gitu. Ditampung terus, tidak mengalir gitu, tidak mengalir gitu. Biasanya ada cenggondok kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan pembangkit yang konvensional itu lebih better daripada konvensional energi kayak gitu. Nah, ini storage hydropower ya teman-teman. Oke, next lagi.
Selanjutnya ada pump stored hydro. Nah, ini hampir mirip kayak waduk, cuma airnya ini dipompa gitu. Dipompa, misalkan ada airnya itu di daerah bawah, gitu kan nggak mungkin ya kita buat airnya itu naik sendiri kita nggak mungkin kayak kalau misalnya dari kinerjanya alam sendiri kan nggak bisa ya melawan hukum gravitasi kan ya gitu. Ini mungkin bisa kita putar videonya ya biar teman-teman dapat visualisasi. Australia has a big challenge ahead with its energy supply. Almost 3/4 of Australia's energy comes from coal, which will decrease in coming decades as coal stations close down. We'll need huge amounts of new energy generation to replace it, and renewables such as wind and solar are the cleanest and cheapest option. That's where Tasmania can help. We're looking at the potential to double Tasmania's electricity generating capacity by changing the way we use our existing hydropower system and by adding pumped hydro storage to help fill the gap when the wind isn't blowing or the sun isn't shining. Normal hydropower is created by storing water on high ground and running it downhill to spin a turbine at the bottom. Once the water's passed one or more turbines, it flows on out to sea. Pumped hydro captures and stores water in two places with a steep drop in between. Water can be pumped uphill to reuse for power generation again and again. Of course, that pumping consumes electricity in itself. That's where wind and solar power come in. Pumped hydro, wind and solar complement each other beautifully, providing a stable, reliable, clean energy system. When the wind blows and the sun shines, but people aren't using much power, excess wind and solar power is available to pump water back up into storage. At other times, when the wind and sunlight aren't generating enough power to meet demand, the pumped hydropower system swings into action and makes up the shortfall. The whole system works together like a giant renewable battery, providing the storage, reliability and flexibility that wind and solar can't offer on their own. Tasmania has lots of steep hills that were perfect for building hydro over the past century and are ideal for developing pumped hydro today. Sip. Nah, jadi sebenarnya si pumped storage ini tadi ya, dia akan memompa air yang dibuangnya dari waduk itu kayak gitu. Jadi dia apabila ini teman-teman, terkadang kan demand yang kita butuhkan nih untuk membuat sebuah pembangkit, coba ya saya tadi apa tadi proposnya. Nah, oke. Sebentar sampai. Nah, ini ya teman-teman. Nah, terkadang itu kalau misalnya kita membuat waduk gitu ya, kan ada itu ya, waduk terkadang musim kemarau gitu ya, musim kemarau sehingga di daerah atas gitu ya, di daerah atas itu kekurangan air untuk membuat penstoknya ini mengaliri air untuk menggerakkan si turbinnya itu. Nah, makanya biasanya ini hybrid yang teman-teman kayak gitu ya, hybrid yang tadi ya bisa menggunakan sisa dari pembangkit ini untuk memompa ya. Pompa kan juga butuh energi listrik gitu ya, untuk memompa air yang di bawah gitu. Nah, itu bisa dari load demand yang berlebih gitu, jadi dipompa. Nah, kalau misalnya emang tidak ada gitu, itu kita bisa manfaatkan hybrid mode gitu, yang tadi kayak misalnya panel surya atau wind turbine gitu kita pasang sehingga untuk memberikan demand yang dibutuhkan nih untuk menjalankan si pompa gitu. Nah, ini kan dari si air yang di bawah gitu ya. Nah, ini kan kurang ini kan ya. Semakin berkurang kan. Nggak mungkin kan airnya. Misalnya kemarau nih ya. Misalnya kemarau. Jadi di daerah sini tuh nggak kekurangan air. Nah, ini harus dipompa. Si air sisa dari buangan ini dipompa, dimanfaatkan lagi gitu. Nah, di sini juga ada proses filtrasinya juga ya teman-teman gitu ya. Proses filtrasinya gitu. Pompa baru nanti sirkulasi lagi gitu. Turun lagi, dipompa lagi, begitu selanjutnya dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah run of the river hydropower. Using a run-of-river scheme, water from the river is diverted using a non-impounding structure called the weir. From the weir, the water enters a descender.
where water sediments settled to the bottom. From the desander, the water is then transported through steel pipes called conveyance lines, which are laid out along the contour of the mountains so as not to disturb the surrounding landscapes. Then, the water drops at a steep angle through another steel pipe known as the penstock. The penstock leads directly to the power plant, which houses the turbine units and turbines, causing a rotating motion and will convert the hydraulic energy to mechanical energy. Since turbines are directly coupled to the generators, such energy will be converted into electrical energy. The generators are in turn connected to a substation where the energy produced is transmitted to the main grid. At the side of the power plant is the tail race, where the water that passed through the system is brought back to the river in a much cleaner state. Oke, sudah. Jadi perbedaannya ini dia itu tidak ini teman-teman. Berbeda dengan dua hal yang tadi, dua sistem yang tadi, yang pumped sama yang storage. Nah, kalau yang dua tadi kan manfaatkan seperti kayak ada wadah gitu ya, waduk gitu ya. Nah, kalau ini dia langsung alirkan sungai itu. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya ada daerah yang tensinya misalnya dari gunung gitu ya, dari bukit gitu ya, dari ketinggian yang sumbernya langsung itu kan biasa kencang ya teman-teman ya untuk debit air, laju air yang akan datang kayak gitu. Nah, biasanya langsung aja dimanfaatin kayak gitu. Nah, itu kan akan terus mengalir gitu ya. Walaupun musim kemarau juga dia akan terus mengalir air kayak gitu. Nah, dari situ makanya bisa langsung kita gunain kan upper river hydropower ini, sistem ini. Dia jadi langsung manfaatkan aliran sungai yang ada kayak gitu. Untuk balik lagi untuk memutar turbin yang ada gitu. Nah, ini penstocknya ya, penstock. Nah, di sini untuk filtrasinya. Nanti dibuang langsung. Oke. Nah, ini energi air versus energi land. Ini mungkin sama ya, tabelnya yang seperti energi. Ini ada perbandingan biaya levelized cost of electricity dengan nilainya US dollar per megawatt hour. Ini saya ambil dari IPCC 2018. Nah, untuk hydropower ya. Ini untuk level cost electricity-nya itu ada di sekitar nilai 48,75 ya. Ini bisa dilihat di Excel ya, di spreadsheet ya. Ini saya tulis di HP saya gitu. 75 untuk hydropower sendiri. Jadi untuk perbandingan harganya dibandingkan penginstalan dari energi-energi lain ya cukup murah gitu ya teman-teman, cukup murah dibandingkan energi lain. Oke, karena balik lagi gitu ya, dari segi materialnya dan segi pembangunannya itu lebih mudah gitu ya dibandingkan ini case-nya dalam EBT yang lain gitu. Dan juga hasil dari harvesting energi itu lebih besar gitu dibandingkan misalnya yang gampang kayak Iqbal, ada nih solar energy kayak gitu ya. Nah, tapi kan untuk forecasting cuaca di untuk solar energy kan agak susah ya kadang teman-teman. Besok hujan, terus kadang mendung, terus nggak dapat sinar matahari kayak gitu ya, untuk menghasilkan sistem efek fotovoltaik kayak gitu pada solar energy kayak gitu. Nah, kalau misalnya hydro energi ini lebih fleksibel gitu, lebih gampang juga cuacanya gitu. Kita juga kan kalau misalkan case-nya itu kemarau kan nggak bakal seperti solar energi yang dimana juga berubah-ubah gitu. Makanya tadi untuk levelize dari cost hydro energy itu cukup manfaatkan gitu. Nah, ini total installed cost-nya, capacity cost sama levelized cost of electricity ini sama juga ya. Saya bandingkan kayak di kenal EBT yang pertama untuk punya energi gitu. Nah, ini untuk bisa dilihat nanti teman-teman bisa search yang paling banyak datanya itu ada di Arena kayak gitu ya. Ini beberapa data aja sih yang saya ambil gitu ya. Untuk cost database-nya
untuk dari yang tadi ya total misalnya kapasitasnya, surplus cost-nya, sama juga dari bahan material yang seperti pekerjanya, terus mekanikal alatnya, mekanikalnya, terus perancangannya, terus grid atau koneksi-koneksi antara si pembangkit, terus ke pendistribusian ke rumah-rumah. Jadi ya gitu. Ini capacity factor-nya. Ada batu bara, ada gas, nuklir, geothermal, hydro, sama solar PV kayak gitu. Ini kalau misalnya kita bandingkan gitu ya sama misalnya EBT yang ada gitu ya, ini cukup besar gitu ya, ada 52% gitu untuk kapasitas faktornya. Jadi hampir mengimbangi lah sama konvensional. Gitu. Nah, next. Nah ini masih gas rumah kaca ya jelas ya kalau kita just only menggunakan air gitu. Jadi untuk emisi gas rumah kacanya cycle emission GCO2 EQ per kWh itu untuk hydropower sendiri itu nilainya sangat kecil. Ini saya ambil juga dari IPCC. Nah ini di sini teman-teman untuk si hydropower. Nah ini ada teman-teman ya. Ini mungkin bisa teman-teman ingat-ingat kayak gitu. Atau misalnya ada teman-teman mau tambahkan juga silakan gitu ya. Bisa tanya juga monggo. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan dari hydropower itu teman-teman. Nah yang pertama kelebihan. Pertama ada fleksibel terhadap perubahan kebutuhan energi. Nah, kayak tadi gitu ya. Kalau misalnya waduknya ini kosong, kita bisa memanfaatkan nih dengan sistem pumped storage energi. Jadi nanti dia akan memompa dari hasil buangan si PLTA-nya itu kita pompa lagi ke atas. Gitu. Biar debit air itu semakin bertambah dan misalnya kita si gate-nya itu dibuka, ya, nanti kecepatan untuk menggerakkan turbinnya itu juga lebih besar sehingga energi yang di-harvest itu semakin banyak gitu. Terus yang B, energi bersih dan terbarukan. Jelas saya tadi ya, dimanfaatkan air juga, bisa lihat juga datanya untuk gas emisi rumah kacanya itu sangat kecil gitu. Oke, dan C, membuat ekosistem baru. Nah, dalam hal ini juga ekosistem baru ini sebenarnya lebih, kalau yang saya lihat ya, dalam hal nyata itu banyak yang ini sih teman-teman. Banyak yang berubah sih, berubah ekosistem kayak gitu. Ekosistem dalam hal ini seperti kayak nelayan, kayak gitu, nelayan dan biota-biota laut yang ada di situ. Gitu. Terus D itu bernilai rendah untuk daya pengiriman yang tinggi dan efisien gitu. Karena saya tadi ya sekitar 52% untuk besar untuk transmisi dari efisiensi si KLTA ini. Terus E mengatasi terjadinya banjir dan mengurangi emisi karbon dioksida. Jadi dapat misalnya kita diatur nih debit-debitnya, dia kalau misalnya di hilirnya itu nggak terlalu banyak yang dibuang, itu bisa juga mengatasi banjir kan ada waduk gitu yang untuk menahan debit air yang keluar gitu. Terus yang kedua kekurangan, peningkatan emisi metana dan reservoir atau daerah serapan. Daerah serapannya itu nanti harus diperlukan juga gitu. Nah, itu nanti bisa teman-teman kalau misalnya teman-teman research kayak gitu ya, buat paper mengenai PLTA daerah reservoir di daerah si PLTA yang akan diinstal. Terus B, pendangkalan yang menyebabkan pengurangan laju aliran laut. Pendangkalan ini itu lebih ke airnya ya. Jadi nanti kan itu ada tanah gitu ya namanya. Tanah ya kan di dindingnya itu emang semen gitu. Tapi dalamnya tanah gitu. Kan pendangkalan kalau lama si tanah itu atau material bawah itu akan terlarut kayak gitu. Itu menjadi pendangkalan sehingga akan mendapatkan pengurangan laju aliran air gitu. Entah dari si penstock. Nah, itu pun di dalamnya. Terus C membutuhkan biaya dan waktu yang cukup besar dalam pembangunannya. Tapi menurut saya untuk ini just my humble opinion ya teman-teman, untuk pemanfaatan EBT yang gede gitu ya, maksudnya yang pemanfaatannya besar, ada dua, yang pertama ada geothermal sama hydropower ini gitu. Jadi menurut saya cost yang besar ini juga akan worth it lah gitu ya, akan worth it untuk harvest energinya gitu. Nah, D kerusakan ekosistem yang tadi ini saling ini bertolak belakang. Kalau menurut saya ini lebih ke ini sih akan mengganggu ya,
bukan rusak banget, tidak akan mengganggu dari ekosistem yang ada di daerah PLTA itu. Gitu. Nah, selanjutnya ada kerusakan ya tadi D sama si C ini. Ini lebih ke sini ya, mengubah ekosistem yang ada di daerah itu. Ketidakpastian cuaca, hilangnya air akibat penguapan yang terjadi. Ini seperti si kemarau tadi yang saya bilang. Tapi untuk perubahan cuaca, menurut saya lebih enakan si hydropower gitu ya, lebih fleksibelan si hydropower dibandingkan yang tadi ya, kayak solar power atau wind energy gitu. Lalu juga just for information juga, hydropower juga udah banyak nih yang udah di develop oleh Indonesia, udah dibuat kayak gitu ya, pembangkit listrik gitu. Nah, ini kondisi dunia dan Indonesia. Nah, ini kondisi hydropower di dunia. Ini diambil dari hydropower.org status report. Nah, ini untuk daerah Central Amerika, Europe, bisa lihat yang angka teman-teman. Afrika, South and Central Asia, South America, East Asia and Pacific. Jadi yang paling besar tuh ada di daerah Timur ya, East Asia, sekitar 6.493. Nah, ini kalau misalnya dibandingkan ya, yang paling besar itu untuk penginstalasiannya atau yang sudah diterapkan atau diimplementasikan itu di Brazil gitu. Ini baik lagi, itu kan juga untuk potensi ya. Pertama, ini bukan hanya air aja, banyak air nih. Nah, tapi dilihat lagi nih gratisnya tadi. Kita harus memperhitungkan lagi nih debit kecepatan dari airnya sendiri itu. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Di Brazil itu paling besar sekitar 1919 gitu. Nah, but Indonesia seperti apa gitu. Nah, Indonesia teman-teman ya, ada di bawah sini, ini nggak kelihatan ini. Nah, ini ini ada di US ya, US. Kelihatan nanti mungkin saya editkan lagi ya nanti sebelum saya kirim ke teman-teman PPT-nya gitu. Nah, ini dunia teman-teman ya. Lagi. Nah, ini selanjutnya di Indonesia. Nah, ini adalah penginstalasian untuk renewable energy ya di Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa cek aja nih, kalau misalnya mau lihat di daerah mana, di web ini www.irena.org/statistik. Nah, ini bisa teman-teman cari di sini ya teman-teman. Tapi country-nya atau negaranya yang teman-teman cari tahu di sini. Terus EBT-nya apa? Di sini hydropower, solar energy, wind energy kayak gitu. Nah, terus pengen yang dilihat apa? Coba apa yang instalasi capacity atau kapasitas yang sudah terinstal. Ini semakin naik ya, semakin naik. Dari 2012 ini paling besar ya kenaikannya untuk Indonesia untuk penginstalasian hydropower Indonesia. Gitu. Nah, ini data dari RUPTL yang ada di kanan ini ya teman-teman. Sorry, ini nggak bisa di hide ya nih. Apa hide-nya? Ganggu. Apa ya teman-teman? Geser kiri aja. Oke deh. Nah, ini ini ada RUPTL ya 2027 untuk hydro itu yang kedua ya. Maka saya bilang tadi untuk pemanfaatan yang paling besar itu tadi geothermal, si panas bumi ini sama si hydro. Gitu. Ini bisa teman-teman cek juga di RUPTL 2018-2027. Di Balikpapan itu juga ada kajian mengenai EBT yang bakal bisa dimanfaatin nih di Balikpapan. Nah, itu bisa teman-teman cari aja kajian energi terbarukan Balikpapan. Tadi juga
di tahun 2015 kalau nggak salah dipublish. Nah, selanjutnya ini ada perkembangan nih teman-teman, perkembangan dari hydropower, nah yaitu Ocean Thermal Energy Converter atau yang biasa disebut OTEC. Nah, OTEC ini ada dua siklus. Yang pertama ada open cycle sama closed cycle. Oke, mungkin saya ini dulu ya teman-teman. OTEC itu apa gitu ya? Nah, OTEC sendiri itu adalah pemanfaatan harvest energi hidro atau air dari perbedaan suhu, temperatur suhu yang ada di laut. Gitu. Ini terutama ini dipasangnya di laut ya teman-teman. Karena di laut kita dapat memanfaatkan kan di ini laut nih misalnya. Laut. Nah, di daerah atas ini itu panas gitu ya. Tapi kalau misalnya udah di bawah laut ini itu sudah dingin. Dari pemanfaatan perbedaan suhu ini, itu kita bisa manfaatkan teknologi yang namanya OTEC ini, Ocean Thermal Converter. Oke, nah ini perbandingan derajatnya itu sekitar 77 Fahrenheit yang akan bisa menyalakan turbin guna menghasilkan listrik. Nah, sistemnya ini tadi ya, sistemnya ini dia itu manfaatkan tekanan air yang kuat untuk menggerakkan si turbin. Ya, oke, next. Nah, potensi si OTEC ini di Indonesia seperti apa gitu? Ini just potensi ya teman-teman. FYI juga untuk OTEC ini tuh yang tadi yang saya bilang itu masih belum dikomersialkan, masih dalam tahap penelitian gitu. Ada beberapa perusahaan yang memang sudah menginstal gitu, tapi hanya just this country saja, hanya negaranya saja kayak gitu ya untuk masalahnya. Jadi masih belum dikomersialkan karena harus butuh riset yang lebih dalam lagi untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi. Nah, ini untuk potensi OTEC sendiri di Indonesia itu sekitar 2,5 kali 1023 joule potensi OTEC di Indonesia. Ya tahu lah teman-teman, kita kan archipelago ya, daerah kepulauan gitu ya, banyak laut yang tadi yang saya jelaskan gitu ya, yang bisa dimanfaatkan gitu perbedaan suhu-suhunya. Tapi ya itu riset, harus bukan riset yang lebih dalam, dan riset itu memerlukan cost yang sangat tinggi gitu. Ya mungkin 10 atau 20 tahun depan kita udah bisa lah untuk manfaatkan OTEC ini di Indonesia. Nah, 3% dari sekitar 240.000 megawatt. Oh, besar banget ya, kita sudah efisiensi konveksi energi panas laut menurut ketahanan 2016. Nah, ini sekitar 1,1 triliun kilowatt potensi energi yang dapat dibangkitkan oleh OTEC yang di paper yang sudah menginstal si OTEC ini. Kita ngomongin implementasikan si OTEC ini. Nah, potensi thermal energy masih ya menggunakan OTEC, mesin OTEC. Suhu permukaan laut, OTEC dapat menghasilkan listrik apabila perbedaan suhu permukaan dengan suhu kedalaman laut memiliki selisih dari si laut atas daerah permukaan si lautnya sama yang ada di bawah gitu ya. Di bawah yang panas gitu ya, yang panas, yang dingin gitu. Perbedaannya di sini. Karena selisihnya 20 derajat Celcius. Nah, untuk kedalaman laut itu sangat berpengaruh juga dalam penerapan OTEC karena dibutuhkan suhu 4 sampai 5 derajat Celcius untuk membandingkan cairan kerja. Nah, ini nanti ada fluida sendiri gitu teman-teman. Fluida sendiri yang dapat kalau misalnya air kan ada nih titik didihnya gitu ya. Mungkin dari teman-teman teknik kimia lebih paham gitu ya. Ada titik didihnya sendiri. Nah, nanti ada semacam fluida yang dalam suhu sekian itu dia akan mencapai titik didihnya sehingga si fluida ini dapat memberikan tekanan yang lebih untuk menggerakkan si turbin generator ini. Saya coret dong. Wait. Nah, ini ya teman-teman. Ini siklus ininya nanti saya jelasin lagi ada di slide selanjutnya. Wait. Oke. Nah, kedalaman laut sangat berpengaruh dalam penerapan OTEC karena dibutuhkan suhu 4 sampai 5 derajat Celcius untuk meningkatkan cairan kerja
sehingga untuk mencapai suhu tersebut maka kedalaman laut yang dibutuhkan kurang lebih yaitu 1000 meter. Oke, next. Nah, ini faktor lingkungan, kondisi cuaca seperti badai, kecepatan angin, dan ketinggian ombak dapat mempengaruhi pembangunan pembangkit otek itu. Ya, kayak Ngawan terkena badai tidak direkomendasikan sebagai tempat membangun otek karena akan menyebabkan dampak pada bangunan perawatan serta operasi dari pembangkit otek itu sendiri. Jadi otek itu ada dua jenisnya, ada yang di offshore sama di onshore kayak gitu. Jadi bisa teman-teman search juga ya. Nggak usah waktu, mungkin kalau misalnya saya jelasin semua agak panjang. Jadi diskusi di ini aja, tanya jawab ya. Nah, selanjutnya potensinya suhu permukaan laut berdasarkan peta suhu permukaan laut di NOAA. Suhu permukaan laut di Indonesia berkisar antara 30 sampai 32 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh posisi Indonesia yang berada pada zona ekuator. Official ya, kalau kita juga ya, Kalimantan gitu ya, tulistiwa juga yang beriklim tropis gitu. Nah, so ini memenuhi syarat untuk pengembangan teknologi otek, di mana persyaratan untuk menerbang otek yaitu lebih besar dari 26 derajat Celcius. Nah, ini ya kita di daerah yang oranye ini. Nah, berpotensi banget kayak gitu ya. Tuh, jadi nanti kalau misalnya teman-teman nih, yang aku harapannya gitu ya, setelah teman-teman lulus, ini juga pesan dari Bu Happy gitu ya. Mohon dijaga benar-benar gitu ya, ideologi teman-teman terhadap mengenai energi baru terbarukan ini gitu. Makanya banyak banget ya, terutama kayak perusahaan-perusahaan yang besar gitu, yang bergerak di konvensional energi. Ya teman-teman udah tahu kayak batu bara, coal gitu, energi. Itu kan gajinya mungkin lebih fantastis gitu ya. Itu juga apa ya, sebagai ujian juga nih buat teman-teman gitu ya. Mempertahankan ideologi teman-teman. Karena juga ya bakal rasanya ya 10-20 tahun ke depan mungkin anak-anak teman-teman atau cucu teman-teman yang akan merasakan kayak gitu ya, dari climate change gitu kan, terutama climate change, terus juga energi yang bakal kita keruk habis-habisan ya bakal habis kayak gitu ya. Nah, ideologi gitu mungkin dari program-program SR ini yang bisa ngebantu ini kita saling mengingatkan satu sama lain gitu, kalau misalnya kita lupa gitu ya ideologi kita yang kita bangun ini di SRE gitu ya bareng teman-teman, bukan hanya di SRE TK aja tapi seluruh SRE Indonesia ada 34 kampus gitu. Ini just Indonesia gitu, belum dengan lain gitu. Oke, selanjutnya ini ya kedalaman laut. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa Indonesia mempunyai banyak lautan dengan kedalaman lebih dari 900 meter. Cukup dalam ya teman-teman ya. Lautan tersebut berada di daerah Indonesia bagian tengah dan juga bagian timur, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa laut di sebelah selatan Sumatera, laut di sebelah Jawa, laut Bali, laut Flores, laut Sapu, laut Tengah, laut Maluku, laut Sulawesi, laut Makassar, Selat Halmahera, dan laut sebelah utara Iran mempunyai potensi untuk pengembangan pembangkit OTEX itu sendiri. Oke, nah ini gambarnya mungkin aku jelasin di ada ya nanti semacam ilustrasinya gitu. Misalnya kayak semacam blok diagram ini kan, kayak apa sih Kak gambar aslinya, kayak apa sih bentuk aslinya itu? Nah, ini ada sesi juga. Nah, gambarnya apa aja sih gitu ya. Nah, ini case-nya, kan tadi ada dua ya. Ada open loop sama open cycle sama closed cycle. Pertama ada open cycle dulu. Nah, yang pertama ada flash evaporator. Ini fungsinya untuk memisahkan air laut menjadi dua fraksi, yaitu air H2O dan garam CaCO3. Air tersebut akan dikonversi menjadi uap bertekanan rendah di bawah nilai saturasi sesuai dengan temperaturnya yang kemudian dilewatkan melalui turbine. Baca ada turbin itu sendiri ya, itu jelasin di awal ya, di kelas EBT yang pertama juga sudah dijelaskan. Nah, uap air ini yang tadi dari flash evaporator itu yang bertekanan rendah yang diperoleh dari flash evaporator akan masuk dan menggerakkan sudu-sudu dalam turbin. Jadi sudu-sudu dalam turbinnya di sini teman-temannya. Nah, sudu-sudu turbinnya itu ya akan menggerakkan. Nah, energi mekanik ini yang diperoleh kemudian akan ditekan ke dalam listrik untuk menghasilkan listrik gitu. Nah, selanjutnya ada kondenser.
Nah, kondenser ini seperti ini ya bentuknya. Mungkin setiap perusahaan juga ada mesinnya sendiri gitu ya. Tergantung dari tipe dan merek yang digunakan dalam perusahaan itu, pembangkit itu gitu. Nah, setelah melewati turbin, fluida kerja akan diteruskan menuju kondensor. Dalam kondensor, fluida akan bertemu dengan air laut dingin atau cold water, nah yang berbeda suhu tadi. Nah, proses ini menyebabkan terjadi perpindahan panas dan terjadi proses kondensasi oleh fluida kerja. Hasil kondensasi berupa air yang sudah terdesalinasi ini yang dapat dimanfaatkan sebagai air minum, irigasi, atau penanaman. Seperti difiltrasi gitu, teman-teman. Sehingga nanti dapat diolah lagi gitu. Jadi bukan hanya sebatas limbah yang nggak bisa dimanfaatkan, tapi nanti bisa dimanfaatkan lagi atau bisa dilakukan siklusnya lagi gitu. Siklus selanjutnya. Nah, setelah ada generator listrik, sama juga untuk pembangkit generator listrik untuk mengubah energi mekanis yang diperoleh dari turbin menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya untuk closed cycle. Saya hapus dulu. Oke, next ya. Nah, closed cycle. Nah, sama juga ada flash separator, but untuk closed cycle ini generator 2630 akan bertemu dengan amonia. Nah, ini beda fluida yang di dalam di closed cycle ini kita menggunakan fluida amonia gitu ya. Fluida. Ini untuk fluida kemarin juga ada ini pertanyaan gitu ya, fluida jenis apa sih Kak yang bisa kita gunakan? Nah, ini salah satu ada amonia. Itu ada 3 tipe ya teman-teman ya untuk fluida yang bisa digunakan gitu. Ini untuk yang dalam case ini itu amonia. Nah, itu terjadi perpindahan panas di antara kedua fluida yang menyebabkan amonia itu terevaporasi menjadi uap tekanan tinggi. Gitu. Nah, ini jadi fase uapnya tekanan tinggi itu akan masuk ke dalam turbin dan menaikkan suhu di dalam turbin. Gitu. Nah, fungsi dari uap amonia ini yang melalui turbin akan mengalami penurunan temperatur dan tekanan yang kemudian diteruskan memasuki kondensor. Jadi yang bertekanan tinggi kan udah diuapkan gitu ya tekanannya di turbin itu. Nah, sisanya uap amonia yang melalui turbin akan mengalami penurunan temperatur, otomatis akan menjadi dingin, lebih dingin daripada yang tadi di awal gitu ya, dari pemanasan dari si amonia itu. Nah, pada kondensor ini akan terjadi perbedaan panas antara uap amonia dengan air laut yang dingin tadi itu, sehingga terjadi kondensasi serta perubahan fase amonia menjadi cair jernih. Nah, ini turbo generator, energi mekanik dari dalam turbin kemudian akan terserap generator dan konversi menjadi energi listrik. Nah, sebenarnya baik lagi ya, generatornya juga masing-masing untuk pembangkit itu tergantung dari demand yang dibutuhkan. Itu seperti apa? Nah, ini pompa fluida kerjanya gitu. Nah, ini fluidanya, ini fluida yang warna ungu ya teman-teman. Fluida si amonianya, working fluidnya. Nah, ini si amonianya gitu ya. Jadi close loop gitu ya. Nah, ini untuk memompa dari perpindahan si antara suhu yang dingin sama panasnya gitu ya. Pompa, nah ini ke daerah yang panas gitu, dibuang ke lautan juga gitu. Nah, ini dibuang bukan amonia teman-teman ya. Amonia ini tetap terjadi di dalam pipa ini. Ini hanya just si air fluida, air hangatnya gitu, dengan air hangatnya. Ini desain simpelnya teman-teman ya, supaya teman-teman paham aja kayak gitu. Ini dalam pipa ini juga ada lagi untuk penahan si filtrasi airnya ini gitu. Jadi bukan sembarang air aja masuk itu, soalnya kan di laut itu kan air garam ya teman-teman ya. Itu kan bisa merusak material-material yang ada pada otek ini kayak gitu. Nanti mungkin dari teman-teman teknik material mungkin nanti bisa ini berkolaborasi untuk riset mengenai otek ini gitu. Jenis-jenis material apa sih yang bisa kuat nih kita manfaatin si otek ini di laut gitu, terutama di offshore gitu. Pompa yang kerja dia akan bergerak kayak gitu. Nah, yang tadi yang di close loop dia akan mengeluarkan lagi kayak gitu, sama lagi memanaskan exchanger oleh kondensator tadi yang ada tadi ya,
dipompa terus ke yang panas ya, exchanger panas. Itu closed loop kayak akan tutup sehingga electricity generator akan bekerja yang akan ditransmisikan dulu ini, transmisikan ke plant yang ada di onshore. Lalu didistribusikan. Oke. Teknik kerja. Ini udah saya jelasin juga tadi ya. Nah, ini untuk yang prinsipalnya gitu. Tadi ini gift-nya gitu ya. Biar teman-teman visual lagi. Ini pompanya, yang biru ini adalah thermal yang rendah gitu. Suhu yang lebih dingin gitu, dibandingkan yang merah ini. Yang lebih panas gitu. Menggunakan turbin. Nah, jadi yang untuk menggunakan turbin bukan yang tekanan rendah dari fluida yang thermal yang kecil gitu. Ini kita manfaatkan ini uapnya kan. Uapnya akan naik gitu ya, bertekanan tinggi. Jadi sehingga si turbinnya akan berjalan gitu. Bukan fluidanya teman-teman. Si uapnya gitu. Uapnya akan mendorong sehingga generator menyala menghasilkan energi listrik gitu. Oke. Nah, ini mekanisme ini nanti bisa di screenshot ya. Ada perbandingan antara otek open cycle sama otek closed cycle. Nah, nanti saya jelaskan juga gitu ya. Nah, ini yang amoniaknya yang pakai fluida amoniaknya gitu. Oke, saja ini jam apa sudah? Udah lewat ya. Nah, ini biayanya ya. Oke, ini ada beberapa paper ini hanya referensi dari paper kita ambil. Nah, juga bangkit tenaga listrik KWH-nya berapa gitu ya, pendapatan berapa sehingga didapatkan sekian. Ini saya ambil lagi dari karena untuk otek ini masih di develop oleh kalau nggak salah US ya, US, jadi masih pakai US dollar kayak gitu. Belum ada Indonesia belum untuk riset oteknya. Jadi untuk pengkalkulasiannya masih saya ambil dari negara luar Indo gitu ya. Nah, dengan menggunakan asumsi yang tadi USD $1 dengan mungkin setaranya sekarang untuk kita konversi ke rupiah 14.000 ya. Besarnya total biaya membangkitkan energi gelombang laut cukup besar ya teman-teman. Hanya sebesar 5.642 per kWh. Itu udah gedean nih kWh. Gitu. Tapi ya balik lagi harus dihitung lagi nih. Untuk apanya? Biayanya, demand-nya juga di daerah tersebut yang ingin kita pasang otek. Takutnya kalau misalnya demand-nya nggak butuh banyak kayak gitu, tapi kita manfaatkan otek ya cukup rugi gitu kan, soalnya untuk otek sendiri untuk penginstalasiannya itu mahal banget dan juga masih butuh riset yang lebih gitu. Nah, ini yang bisa lihat juga ya kapasitas pasangnya, mau pembangkit itu biasanya 20 tahun yang sudah dibuat gitu ya, yang di US itu juga masih dalam tahap riset gitu, belum di komersialkan. Biaya investasinya suku bunga untuk kapasitas, bahan bakar, fixed cost FC atau FC, $, sekitar 0,09 sen per kWh. Biaya operasi dan perawatannya atau operation and manajemennya itu sekitar 0,03 $, persen per kWh. Maintenance saya, operation and maintenance. Nah, kelebihannya sama ya seperti hydroenergy yang lain, tidak menghasilkan gas rumah kaca ataupun limbah karena dia memanfaatkan just only di bawah laut kayak gitu. Produksinya lebih stabil karena pasti kalau misalnya si laut itu akan terjadinya perbedaan thermal antara di permukaan sama di bawah permukaan gitu. Walaupun panas, walaupun materi yang kecil juga tetap akan panas gitu di daerah permukaan kayak gitu. Dan sementara di bawah permukaan itu akan lebih dingin.
dan dapat dikombinasikan dengan fungsi lainnya menghasilkan air pendingin yang kayak tadi ya, untuk filtrasinya, produksi air minum, suplai air untuk aquaculture, ekstraksi mineral, dan produksi hidrogen secara elektrolisis. Kekurangannya belum ada yang bisa mengenai dampak terhadap lingkungan karena tadi ya pasti bakal ada sih perubahan ekosistem yang akan kita install ke si otek di daerah itu pasti akan berubah sih menurut saya gitu ya. Karena juga dari plannya sendiri dan juga limbah yang dikeluarkan hasil dari pengawasan itu juga masih belum tahu tuh apakah bisa mengganggu ekosistem yang ada di daerah otek itu. Pasti ya biaya pembangunan tidak murah dan juga offshore kalau misalnya mau di offshore tuh bakal lebih costnya lebih banyak gitu dibanding kita buatnya di onshore. Efisiensinya masih rendah gitu sekitar 1% sampai 3%. Ini makanya perlu riset yang lebih. Riset lebih karena apa? Potensinya itu banyak gitu. Sesuai yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, ini otak memiliki 3 cara sebelumnya. Open cycle, closed cycle, sama hybrid. Hybrid itu menggabungkan antara open cycle sama closed cycle. Perbandingan suhu yang cocok untuk dibangunnya otak yaitu sekitar 5% sampai 5 derajat sampai 25 derajat Celcius. Cara yang digunakan tuh ada 3 yang tadi saya bilang, amonia, NH3. Nah, ini ada senyawa yang lain yang belum saya jelaskan di awal. Ada furan R22, CHCIF2, dan propan C3H6. Dan yang keempat, Indonesia memiliki potensi yang hanya saja masih tahap perencanaan dan grand design bersama dengan perusahaan Jepang. Kemarin saya dapat infonya gitu ya di berita. Oke, thank you. Mungkin kalau misalnya ada diskusi atau tanya jawab, monggo nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa aku jawab, nanti aku forwardkan di grup Emergizen. Mungkin itu aja kalau dari aku. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut ya. Wah, live saya tinggi. Oke. Ya, baik. Mungkin teman-teman bisa lanjutkan untuk sesi tanya jawab ya, karena juga berhubung waktunya 9.20, mungkin untuk sesi tanya jawab bisa sampai jam 9.30. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, atau kalau misalnya di ada juga buat yang ada di link, yang tadi link pertama, bisa menaruh di situ untuk pertanyaannya. Atau enggak di kolom chat. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya terkait materi hidroenergi? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya enggak? Maaf, saya boleh bertanya? Ya, silahkan. Terima kasih kesempatannya. Ini jawaban sih dari maksudnya di otak tadi saya mau nanyain tentang strike hydropower tadi kan. Nah, jadi kan sebelumnya saya Kelly Sengalapa dari Tekniknya 19. Jadi kan dibilang jadi kan dari awal kan tadi Kak Iqbal itu udah bahas kalau misalnya case-nya itu selalu kayak kekurangan air atau pendangkalan gitu kan Kak. Nah itu ada nggak sih case di mana dia itu kayak overload gitu loh Kak, reservoirnya, waduknya itu. Jadi misalnya laju alirnya itu yang masuk di kontrol gate-nya itu bisa berlebih gitu loh Kak. Jadi misalnya terjadi kerusakan di turbinnya itu ada nggak sih Kak yang jadi misalkan turbinnya itu spesifikasinya cuma sampai laju alir segini, tapi karena overload tadi bisa jadi rusak gitu. Terus kan juga ada tadi saya baca di presentasinya juga tentang dia itu build to last gitu kan Kak, maksudnya kokoh gitu kan. Nah itu kalau misalnya nih terjadi kerusakan yang kayak gitu, maksudnya poin kokohnya itu di mana gitu Kak? Oke. Ya, terima kasih. Oke, makasih. Kelly ya, dari Tekken 19 ya? Iya Kak. Oke,
Aku izin jawab ya untuk yang pertama. Dalam hal mungkin ini ke semua ini ya, ke semua sama jawabannya itu sama kayak semua EBT ataupun semua pembangkit yang ada di yang sudah dibuat kayak gitu, atau sudah diimplementasikan kayak gitu. Kayak misalnya yang kayak kemarin gitu ya. Case-nya itu kalau misalnya anginnya tuh besar banget gitu, sementara si turbin yang kita buat atau yang kita pasang kayak gitu itu nggak nggak sesuai nih dengan angin yang datang gitu. Itu pasti bakal rusak gitu ya, Kelly ya, bakal rusak. Nah, but itu ada maintenance, ada semacam kalau misalnya di instalasi listrik itu semacam seperti ada MCB-nya atau listriknya kayak gitu, ada penghalang semacam safety-nya gitu ya, safety-nya ya, susah banget ya safety-nya. Jadi ada ini tahapan-tahapan sebelum sebelum nanti si turbinnya itu kan yang paling krusial itu turbinnya ya, untuk menghidupkan generatornya. Nah itu ada si Kelly, ada ukuran-ukuran atau debit air gitu. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman pantau gitu ya, ada tuh di waduk itu seperti kayak ada scale nilainya gitu ya, dan nilainya berapa. Nah, itu nanti ada sensornya sendiri atau transducernya sendiri gitu ya, yang akan memberitahukan ini, wah ini debitnya terlalu besar nih, sehingga nanti kalau misalnya debitnya terlalu besar, nanti bisa ini kan ada pembuangan lagi tuh, bukan hanya ke penstock aja, bukan ke penstock ke aku mungkin bisa ini aja ya, sambil aku presenting ya, kalau aku misalnya ngomong penstock apa kak, baru denger gitu kan yang tadi ya awalnya. Nah jadi itu ada pembuangannya lagi Kelly. Jadi sehingga nanti si waduknya itu bisa terkontrol dengan baik kayak gitu. Nah, akan dibuang gitu ya, baik. Nah, kedua. Nah, itu yang pertama ya. Nah, tapi dalam hal ini juga turbin ada masa ininya juga, masa life cycle-nya juga, masa hidupnya juga gitu. Kapan harus diganti kayak gitu. Nah, tapi untuk life cycle dari masing-masing turbin ini berbeda-beda gitu ya teman-teman. Tergantung dari jenisnya, terutama jenisnya sama dari bahan-bahannya kayak gitu. Terkadang ada yang jenis dari jenis turbinnya sama, tapi bahannya dari perusahaan yang berbeda, itu juga akan mempengaruhi gitu. Tapi untuk yang life cycle itu aku kurang tahu ya untuk turbinnya gitu ya si Kelly. Nah itu pasti akan terjadi sih, maksudnya kalau misalnya air banyak gitu ya, misalnya hujan terus gitu ya, waduknya penuh gitu. Nah itu untuk cara untuk mengantisipasinya gitu, ada pembuangannya sendiri gitu, Kelly. Nah ini ya, ini ada semacam gate-nya gitu ya untuk mengeluarkan air yang berlebih kayak gitu. Nah itu supaya nanti takutnya ini kan yang kayak tadi misalnya debitnya banyak gitu, terus di gate-nya dibuka aja gitu atau gate-nya jebol kayak gitu. Nah itu ada ininya lagi, ada semacam step-nya lagi gitu untuk menuju si turbinnya itu gitu. Agar sebenarnya yang paling penting krusialnya si turbinnya itu, bagaimana kita menjaga si turbinnya itu. Gitu. Gitu sih kayak. Terus yang kedua aku yang kuat tadi sedikit miss tadi pertanyaannya Kelly. Nah, biasanya di sini tuh ada pembuangannya gitu untuk mengurangi debit airnya. Kalau misalnya udah berlebih gitu ya, misalnya banjir gitu, ya nggak mungkin dong kan ya kalau misalnya kita tampung terus, nah itu kan dikeluarkan. Gitu. Nah itu makanya kadang adanya perbedaan itu yang akan mengganggu ekosistem yang ada di daerah pembangkit si hydro ini gitu. Terus yang pertanyaan kedua apa ya Kelly? Sorry. Ini sih Kak, kayaknya Kak Iqbal udah jawab deh yang pertama tadi masalah yang apa tadi ya? Yang ini apa namanya? Yang kokoh gitu kan Kak. Tadi kan yang itu yang dia berkelas gitu. Jadi kan kalau misalnya ada kerusakan, misalnya nih di
kayak turbinnya tadi atau gimana gitu. Jadi maksudnya kan berarti nggak kokoh kan. Jadi definisi biofulasnya itu di mana gitu. Ya gitu anu Kelly. Sama lagi nanti aku ini ya, mungkin teman-teman juga bisa search juga gitu ya, jenis-jenis tadi ada Frenchies gitu, sama Pelton. Nah itu mungkin bisa dilihat juga nih teman-teman apa ya, jenis life cycle itu berapa, itu juga paling penting gitu ya, supaya nanti dilakukan maintenance ya, itu yang paling penting, bukan hanya kita ngebuat pembangkit untuk sumur itu tuh nggak bisa gitu. Jadi harus ada maintenance dari turbinnya, dari generatornya gitu. Mungkin dari teman-teman TMM sih yang kayak lebih paham gitu ya material-materialnya, kapan sih harus diganti. Nah itu kan air kan juga pasti ada senyawa-senyawa yang bisa membuat keropos si turbinnya itu kan. Itu juga perlu diperhatikan gitu sih. Jadi untuk apa ya, case ini dari teman-teman SR itu mengenalkan dulu gitu kan, mengenalkan supaya teman-teman tahu nih kayak apa sih gambaran besarnya mengenai EBT, terus nanti yang kayak tadi tuh kayak segi dari materialnya, atau mungkin bisa nih dari airnya itu difiltrasi dulu sehingga senyawa-senyawanya itu bisa berkurang nih untuk yang bisa mengkomposkan si turbin itu. Nah, itu ada case-nya juga anu Kelly, aku lupa di pembangkit apa gitu ya, jadi turbinnya itu apa ya, dia overload kayak gitu ya, turbinnya berlebih gitu ya, jadi bakal rusak juga, ada juga tuh case-nya kayak gitu. Nah itu nanti kita pelajari ya, untuk apa itu overload, itu ada di kanal EBT untuk yang listrik, itu insya Allah di terakhir sih, nggak salah. Gitu Kelly, mungkin menjawab ya. Thank you ya Kelly, pertanyaannya. Terima kasih kembali juga. Ya, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9.30. Ketika 31 mungkin kalau misalnya ada pertanyaan. Oh ya, ini ada pertanyaan ya, mungkin aku langsung bacakan aja, cepet kali ya. Aduh, inget ya. Iya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa aku. Ya ini ada nih, aku bacakan aja. Ya Kak. Oke, mengapa mini micro hydro? Oh mungkin mengapa mini hydro sama micro hydro ya terpisah gitu di RUPTL 2018 dan 2017. Nah untuk case ini terpisah atau enggaknya sebenarnya ini masih dalam satu lingkup gitu ya. Siapa yang ini? Brown Sugar. Wah ini sering beli ini chat time ya. Sering beli chat time. Brown Sugar namanya. Aku presenting aja ya kayaknya. Aku presenting aja. Wait. Mana sih Zoomku hilang? Oh iya. Biar kita bisa lihat nih pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Mengapa mini micro hydro terpisah di RUPTL ya? Itu benar ya, terpisah, tapi masih dalam satu lingkup RUPTL untuk energi terbarukan. Nah, tapi untuk kenapa gitu ya mini micro hydro itu dipisah, itu karena untuk keandalannya teman-teman. Karena untuk mini hydro sama micro hydro dan hydropower sendiri itu memiliki kapasitas ataupun demand yang berbeda-beda. Makanya itu dipisahkan di RUPTL 2018 sampai 2027. Nah itu yang pertama demand-nya. Terus keandalannya juga berbeda itu masing-masing mini hydro, micro hydro, dan hydropower yang udah skala besar. Itu dipisahkan sehingga nanti bisa memudahkan nih untuk ranah-ranahnya mini hydro itu di siapa, micro hydro untuk di mana, hydropower di mana siapa gitu. Nah itu nanti untuk lebih detailnya itu bisa dicek sih. Ini bagus banget sih, ini pertanyaannya bagus juga ya. Nanti kita bisa mungkin ada satu waktu ya, mungkin kalau misalnya kita detailin, nanti aku mungkin bisa dibuatkan nih kita bahas mengenai RUPTL 2018-2027. Nanti outputnya mungkin bisa hasil conclusion dari teman-teman SRITK terhadap RUPTL 2018-2027. Tapi untuk jawaban singkatnya itu sih kalau dari aku lihatnya itu dari segi keandalannya, terus dari segi demand-nya itu berbeda-beda sampai gitu ya. Pecinta brown sugar ini gula merah ya. Wah, catatan, jangan banyak-banyak minum itu ya, nanti diabetes. Indonesia kan banyak ya
kesenangannya orang diabetes. Jangan lupa minum air putih, guys. Oke. Selanjutnya, lanjut lagi. Ini siapa ya? Ini mas apa kira-kira dibuat EBT yang sekaligus memanfaatkan dua atau lebih energi seperti menggabungkan energi panas, angin, air. Wah, ini yang udah jelas ini tadi di storage ya. Mantap nih. Nanti kalau misalnya Anonymous mau apa sudah menjadi government, the maker decision kayak gitu ya. Bisa tuh diterapin modenya hybrid gitu ya. Avatar. Modenya bukan avatar juga dong ya. Kehan ya. Ya, jadi bisa hybrid kayak gitu. Kayak tadi, misal storage kan kita air, manfaatkan EBT air, terus misalnya untuk pompanya si generatornya apa sih pembangkitnya itu kurang gitu ya untuk energi listriknya, jadi bisa manfaatkan dari angin ataupun panas. Nah itu baik lagi ke potensinya gitu. Apakah daerah teman-teman yang kalian install itu pas kayak gitu, atau kalau misalnya emang nggak ada potensinya nggak usah dipasang kayak gitu, malah jadi hiasan, jadi apa miniatur gitu ya. Gitu. Nah, selain faktor lingkungan, apakah ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pembangunan pada pembangkit OTEK? Ya, oke. Lingkungan ya. Kalau yang aku lihat gitu ya, sepengetahuanku untuk OTEK ini sendiri itu lingkungan, terus infrastrukturnya kayak gitu. Karena OTEK ini dia itu untuk harvestingnya itu dibutuhkan apa ya, grand design yang pas kayak gitu antara perbandingan suhu si panasnya sama dinginnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, terus yang kedua, bagaimana sih tuh si pembangkit OTEK yang terutama di offshore ya, ini apa namanya offshore, fokusannya itu offshore. Nah, itu bagaimana sih agar si OTEK itu akan kokoh, terutama kokoh ya, kokoh dan juga bisa ini awet hingga 10 hingga 20 tahun ke depan kayak gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongnya bisnis gitu ya, mengenai cost kayak gitu, itu harus diperhatikan juga gitu. Jangan misalkan kita udah menginstal OTEK nih, tapi karena dari ada banyaknya fluida dan juga perbandingan suhu sehingga bisa apa ya membuat kerusakan dari material tersebut, yang itu juga akan mempengaruhi gitu sih. Lingkungan sama potensi itu yang utama gitu. Dan materialnya dan cost-nya. Itu empat aspek yang penting ya. Minus gitu sih. Gitu ya. Cepat banget. Ada lagi yang mau tanya ya? Atau sudah Kamit? Sudah Kak. Oke, sip. Ya mungkin itu ya. Iya Kak. Mungkin teman-teman kita memasuki bagian kuis atau post test. Jadi silahkan teman-teman mengerjakannya hanya 20 menit. Untuk linknya mungkin Kak Kevin bisa kirim di kolom chat. Ya, 20 menit 20 menit ya teman-teman, bukan 30 menit. Jadi hanya 20 menit. Oke. Jadi sampai teman-teman, gampang aja kok soalnya. Iya Kak, gampang Kak. Jadi nanti sampai jam 9.58. Oke, 58. Mungkin ini sambil ngerjain kuis ya, teman-teman. Aku juga mau ngasih sekedar info. Nanti kan ini adalah kenal EBT yang terakhir sebelum UAS ya. Sebelum UAS, nanti setelah UAS nanti itu bakal ada kegiatan yang kolaborasi dengan beberapa univ sama instansi. Nanti jadi aku harapkan bisa dari teman-teman Energizen menyempatkan waktunya ya untuk mengikuti seluruh rangkaian dari kegiatan SLE ini gitu. Itu ada insya Allah juga ada initial visit kayak gitu ya ke perusahaan-perusahaan yang berfokusan kepada energi baru terbarukan. Terus juga kita bakal silaturahmi juga sama SRE gitu. Jadi nanti aku pengen pengen teman-teman nanti aktif gitu. Teman-teman aktif entah nanya something mengenai organisasinya ataupun EBT apa sih yang udah diterapkan di daerah, entah di Surabaya atau di Malang, nanti sesuai dengan teman-teman dari public relation yang membuat relasi gitu ya. Studi banding lah kalau misalnya
di kalangan mahasiswa namanya. Nah, kalau misalnya kita itu namanya join renewable energy. Walaupun ini nggak dadakan juga kok, rasanya amin seminggu gitu ya. Insya Allah ya, amin seminggu, kita tahuin di grup. Sama nanti juga dari ini teman-teman energi juga bakal riset mengenai DCC gitu ya, decentralized solar cell. Jadi dari teman-teman energi itu, dari teman energi ya, dari sistem risetnya SRTK itu bakal kolaborasi juga dengan dosen-dosen yang ada di TK untuk membuat DCC itu. Jadi DCC itu FYI semacam pembuatan material panel surya dari bahan-bahan organik gitu, dari bahan misalkan dari umbi-umbian atau buah-buahan gitu. Nanti hasil dari riset itu bakal didemokan ke teman-teman energi zone. Jadi teman-teman energi juga bakal tahu gimana sih cara pembuatan gitu. Oke, kalau banyak banget. Nah, yang apa ya? Aku sama teman-teman yang lain kayak gitu ya. Seluruh SRE ini ya apa ya? Kita banyak knowledge, sharing knowledge kayak gitu. Bukan berarti aku yang di sini yang berbicara itu lebih unggul gitu mengenai ilmu EBT. Tapi kalau misalnya teman-teman juga ada masukan ataupun ada apa ya saran kayak gitu, Kak, kita buat kayak gini, kita buat kayak gini gitu. Dan silakan monggo aja ya di grup kayak gitu. Misalnya ada saran atau ide kayak gitu ya. Soalnya ya ini sebenarnya kita bergerak bersama gitu ya. Bukan saya aja, bukan Rahmat gitu ya, bukan Hendra Rante, bukan Vines Suraya, bukan Dwi Satria aja gitu ya yang bergerak, tapi bergerak bareng-bareng gitu. Karena aku juga bersyukur gitu ya, di Indonesia juga udah mulai lah ya, sudah mulai aware kayak gitu. Aware itu dilihatnya dari mana gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita harapinnya ke apa ya, generasi yang sana yang tua gitu ya kan, dia sudah paten banget gitu ya mengenai konvensional energi, udah menutup mata mengenai renewable energy. Ini aku juga senang gitu ya teman-teman di 34 kampus kayak gitu. Itu kemarin yang tadi yang saya share juga gitu ya. Itu nanti insya Allah ada program yang lagi diusulkan nih sama Kak Zaki ke Kemendikbud gitu ya untuk Merdeka Belajar. Nah, nanti dari teman-teman 19 atau 2020 kali yang bisa ikut sih kayak gitu. Kalau nanti ada konversi SKS yang kalau misalnya kayak 2018 kayaknya sudah lulus sih kayaknya. Nah, nanti dari 2019 2020 nanti bisa bawa. Nanti makanya ditunggu aja ya kabarnya. Semoga aja goal gitu ya. Harapan dari teman-teman SRE Indonesia gitu untuk nge-input mengenai konversi mata kuliah. Itu ada namanya Patriot Energy kalau nggak salah. Ya semacam kayak Merdeka Belajar gitu. Tapi ranahnya ke renewable energy gitu.
12 menit lagi ya teman-teman.
Bagi teman-teman yang sudah submit, ya silahkan isi link feedback yang sudah saya berikan ya, yang terbaru, link feedbacknya. Jadi silahkan isi.
Ya, baik. Jadi penyampaian materinya sudah, kuis juga sudah. Jadi mungkin kita di bagian paling terakhir ya teman-teman, yaitu penutup dan sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman silakan submit sekali lagi buat pengerjaannya. Kemudian jangan lupa mengisi